Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tutorial part 10 dari serangkaian tutorial membuat chat app melalui aplikasi Sketchware. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan agar tetap sehat selalu. Dan kita lanjut ke tutorialnya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Sketchware. Nah, kita beralih ke halaman chat activity atau chat XML. Nah, untuk memberikan fungsi notifikasi di aplikasi chat app kita, pertama kita harus membuat komponen baru dengan nama, di sini kita klik tanda plus, kemudian Firebase database kita tambahkan, kemudian kita berikan nama fdb Firebase database underscore notif dengan jalur data lokasi notif seperti ini. Kemudian kita tekan add. Nah, selanjutnya setelah kita membuat fungsi itu, kita kembali ke view, kemudian kita klik send, kemudian event on click. Nah, di event on click send ini, jadi ketika kita menekan gambar send, nah di sini kita memerlukan variabel baru, yaitu variabel map. Kita add variabel, kemudian kita pilih map, kita beri nama map underscore notif, kita add. Nah, selanjutnya setelah itu kita tambahkan map notif di sini. Kita masukkan 3 buah map, kemudian kita pilih map notif. Kemudian yang pertama kita masukkan key message, kemudian selanjutnya untuk key yang kedua kita beri key sender atau pengirimnya. Kemudian key yang ketiga adalah UID. Kita save. Kemudian untuk message-nya kita copy text view sini. Kita taruh ke message. Kemudian untuk sendernya kita isi dengan user1 atau kita. Kemudian UID-nya yaitu UID kita. Dan selanjutnya kita perlu memasukkan Firebase database add key. Firebase database kita pilih fdb notif yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk key-nya kita ambil UID dari second user. UID second user ada di extract key dengan kata kunci second user. Kemudian value-nya adalah map notif. Oke. Nah, setelah itu kita clear map notif. Oke, setelah itu kita beralih ke halaman activity on create event on create. Nah, di on create ini kita perlu menambahkan komponen sound pool. Kita klik puzzle, kemudian komponen, add komponen, kita masukkan sound pool. Sound pool ini akan kita gunakan sebagai nada dering. Kita beri nama SP untuk sound pool, add, kemudian kita tarik ke atas,
sound pool, jumlah efek, sound pool SP dengan satu suara efek. Kemudian di sini kita memerlukan variabel number baru, add variable. Kita pilih number, kemudian kita beri nama ringtone untuk variabel number yang pertama, kemudian variabel number yang kedua kita beri nama pop. Oke, selanjutnya kita masukkan ubah number dari pop ini dengan komponen sound pool, masukkan sound pool SP. Di sini kita belum memasukkan sound, untuk itu kita masukkan sound terlebih dahulu. Kita kembali, kemudian kita klik di sudut kanan atas, kemudian kita pilih sound, kemudian kita klik tanda tambah. Nah, di sini saya akan memasukkan soundnya dulu. Di sini saya pilih dari file unduhan, penyimpanan internal, kemudian download. Nah, di sini Facebook pop-up. Oke. Kemudian saya ganti namanya menjadi pop. Save dan kita kembali. On create, kita masuk kembali. Kita masukkan pop sebagai soundnya. Kemudian setelah itu di sini kita perlu buat satu buah shared preference dengan nama notification dan dengan nama file notification. Oke. Kemudian syarat preference notification, ubah key-nya kita pilih UID second user berisi kosong. Oke. Nah, syarat preference notification ini kita gunakan sebagai pembeda nantinya ketika kita masuk ke chat activity, maka nada deringnya akan berganti sesuai dengan fungsi chat activity. Nah, kita akan lihat sebentar fungsinya. Dan selanjutnya pengaturan terakhir di chat activity ini, kita masuk ke komponen notif on child added. Nah, di on child added ini kita klik tombol puzzle, kemudian kita masukkan jika maka. Oke. Kemudian di dalamnya kita masukkan juga jika maka. Nah, yang pertama kita masukkan jika serupa dengan titik-titik. Kita tarik child key, kemudian activity get extra key dari second user. Save. Nah, jika child key-nya serupa dengan UID dari second user, dan kemudian di bawahnya, kemudian jika di sini map kita tarik, kemudian kita isi dengan map child value. Kemudian jika child value dengan key UID serupa dengan UID kita, oke, maka akan membunyikan nada dering pop tadi yang kita buat sebagai tanda bahwa pesan kita sudah ada di database. Oke. Untuk itu kita masukkan variabel number yang
akan membunyikan nada dering pop tadi. Kita pilih ringtone untuk numbernya. Kemudian di dalam kolom ini kita masukkan sound pool, mainkan titik-titik 1 plus titik-titik kali. Sound poolnya kita pilih SP, kemudian mainkan, kita masukkan pop tadi yang kita telah atur, kemudian 1 plus 0 kali. Kita save. Nah, jadi susunannya seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah siap beralih ke list user activity. Kita save terlebih dahulu. Di sini saya akan coba run, di sini saya akan menjelaskan fungsi ketika send diklik, maka akan membuat database baru dengan di sini message dengan key message, sender dan UID. Nah, kita kembali dan kita save. Di sini saya akan coba run dulu supaya saya bisa menjelaskan proses selanjutnya lebih detail. Dan kita pasang. Dan kita coba buka. Kita izinkan akses, login. Oke, dan di sini saya coba chat salah satu user. Oke. Nah, di sini setelah saya chat di sini, maka di database akan muncul Firebase database baru dengan jalur notif dengan kata kunci message berisi pesan yang saya ketikkan, kemudian sender berisi nama pengirim, kemudian UID berisi UID pengirim, sementara child key-nya yaitu UID dari si penerima, seperti fungsi ketika di sini ketika kita mengirim dengan key UID penerima second user di sini, kemudian pesan yaitu pesan yang kita ketikkan, kemudian nama sender yaitu nama user 1 atau si pengirim, dan UID yaitu UID si pengirim. Oke, dengan begitu kita beralih ke tahap selanjutnya. Kita beralih ke list user XML. Oke, di list user XML ini kita membuat komponen baru. Kita klik tanda tambah, kemudian kita buat Firebase database dengan jalur yang sama, yaitu fdb_notif dengan jalur yang sama, notif add. Oke. Nah, database notif ini sama dengan yang kita buat di chat activity, jalurnya sama dengan di list user activity. Oke, setelah kita buat, kita beralih terlebih dulu di event on create. Nah, di event on create ini kita memerlukan 2 buah sound. Untuk itu kita tambahkan sound terlebih dahulu. Nah, kita kembali dulu, kemudian kita tambahkan sound, kita klik tanda tambah, kemudian add sound, dan di sini kita memasukkan clearly, save, kemudian satu lagi,
dengan nama sound just saying. Save. Nah, teman-teman bisa memilih jenis sound sendiri, namun saya memerlukan dua sound ini. Kemudian kita masuk lagi ke onCreate. Nah, di onCreate activity ini kita memerlukan komponen baru, add component. Kemudian kita memerlukan komponen sound pool. Kita beri nama SP untuk sound pool. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan sound pool. Kita pilih SP, jumlah suara efek 1. Kemudian variabel number, kita memerlukan 2 buah variabel number. Variabel number yang mewakili sound pool kita, yaitu kita beri nama ringtone underscore this user, add. Kemudian yang mewakili yang satu lagi adalah ringtone underscore chat. Kemudian untuk memutar sound poolnya kita memerlukan satu buah variabel number, kita beri nama ringtone, add. Kemudian kita masukkan 2 buah number, yang pertama list user, yang kedua ringtone chat. Kemudian kita klik komponen, kemudian kita masukkan 2 buah masing-masing 1 dengan sound pool yang sama, sound pool SP. Kemudian untuk ringtone list user kita memasukkan just saying, kemudian ringtone chat kita masukkan clearly. Oke. Dan di sini kita memerlukan satu buah string, add variable string, kita beri nama notif underscore opened. Nah, string ini berguna untuk menghapus data ketika kita mengklik si pengguna yang mengirimkan pesan. Kita masukkan string notif opened. Di sini karena di onCreate maka kita buat close. Dan selanjutnya kita membutuhkan 2 buah shared preference, add component, kemudian kita pilih shared preference, kemudian di sini kita beri nama page, kemudian di sini activity, kemudian shared preference baru lagi dengan nama user dan file name-nya user, dan kita masukkan kedua shared preference tersebut. Yang pertama adalah page dan yang kedua adalah user. Untuk page kita masukkan kata kunci activity, kemudian dengan isi list user. Nah, shared preference page ini berfungsi untuk membedakan tempat kita atau page yang terbuka atau halaman yang terbuka, atau menentukan ke notif nantinya untuk membedakan tipe-tipe ringtone-nya. Jadi ketika kita berada di list user activity, maka akan membunyikan ringtone list user. Namun jika page ini berisi chat, maka akan membunyikan ringtone chat. Nah, itu fungsi dari shared preference page activity. Kemudian untuk user, key-nya kita masukkan second user,
kemudian berisi all user. Nah, sedangkan fungsi shared preference user ini untuk membedakan kita ketika kita chat dengan second user yang mana. Nah, karena kita berada di list user activity, maka second usernya adalah semua pengguna atau all user. Maka membedakan ringtone-nya akan membunyikan ringtone list user. Sedangkan jika kita berada di salah satu user, kita sedang chat dengan salah satu user, maka shared preference user ini akan berisikan UID si second user yang lawan kita chat. Nah, ketika notif tersebut muncul, sedangkan data second usernya sama dengan data shared preference second user ini, UID-nya sama, maka akan membunyikan ringtone chat. Tapi jika berbeda, maka akan membunyikan ringtone list user. Oke, kita kembali. Dan selanjutnya kita beralih ke komponen notif on child added. Oke, di on child added ini kita memerlukan kontrol. Yang pertama, jika maka selain dari itu. Oke, kemudian kita masukkan operasi serupa dengan. Kemudian kita masukkan shared preference key. Nah, di sini akan membedakan page-nya. Jika page shared preference page dengan kata kunci activity serupa dengan list user, oke, ini kata kunci isi dari activity ini yang berisi list user ketika activity tadi kita buat. Nah, jika seperti ini atau kita berada di list user, mengindikasikan bahwa kita berada di page atau list user activity, maka di sini kita masukkan kontrol jika maka, kemudian kita tentukan lagi jika child key. Nah, ini adalah child key-nya. Nah, jika child key sama dengan UID kita, maka ringtone yang akan berbunyi adalah, kita masukkan number, kemudian kita pilih ringtone, kemudian kita masukkan mainkan sound.sp dengan memainkan ringtone list user 1 plus 0 kali. Oke, maka jika ada notif dan child key-nya serupa dengan UID kita, maka akan memainkan ringtone list user. Oke, nah selanjutnya kita akan mengambil data message, sender, dan UID. Kita masukkan string di sini, 3 buah string. Nah, di sini kita membuat string baru dengan nama string UID notif. Kemudian string kedua adalah text sender. Kemudian yang ketiga content text. Add. Nah, string pertama UID notif, string kedua adalah text sender, UID 3, string ketiga adalah content text.
Oke, selanjutnya untuk UID notif, di sini kita perlu memasukkan map di masing-masing isi dari stringnya, kemudian kita isi map. Nah, selanjutnya di UID notif kita memerlukan UID. Untuk itu kita memerlukan kata kunci UID. UID. Dengan begitu string UID notif akan berisi isi dari UID ini. Kemudian untuk text sender kita memerlukan kata kunci sender. Sedangkan untuk content text kita memerlukan kata kunci message. Kita save. Dan selanjutnya di sini kita memerlukan untuk menampilkan notif di bagian tampilan notifikasi. Untuk itu kita masukkan kodenya. Yang pertama kita akan ubah data dari string notif opened yang kita buat tadi menjadi open. Kita ketikkan notif underscore opened berisi open. Kita gunakan tanda petik di awal dan akhirnya, kemudian kita masukkan titik koma. Save. Oke, notif opened tadi kita buat di sini. Notif opened ketika pertama kali list user dimuat maka akan berisikan close. Nah, jadi ketika kita klik notifikasi yang muncul maka akan mengubah data string notif opened ini menjadi open. Nah, selanjutnya kita masukkan syarat preference dari user. Kita edit syarat preference-nya, edit, kemudian put string, dengan kata kunci second user, berisikan UID notif. UID notif ini adalah string yang kita buat tadi. Kemudian kita simpan ke syarat preference, commit, kemudian titik koma, kita save. Oke. Jadi syarat preference user ini dari user adalah fungsi dari syarat preference user dengan kata kunci second user yang awalnya berisi all user. Ketika kita mengklik notifikasinya maka akan berisi UID dari second user yang mengirimkan pesan. Oke, kita buka lagi. Nah, selanjutnya yang akan kita ubah adalah syarat preference page, edit, kemudian titik, put string dengan kata kunci activity, kemudian koma, spasi, berisi chat karena kita beralih ke halaman chat.
tutup kurung, kemudian titik, kemudian comment. Maka akan menyimpan data dari shared preference berisi kata kunci activity dengan berisi chat. Kemudian di akhir kita beri titik koma. Oke, dengan begitu yang awalnya di on create shared preference user dari second dengan kata kunci second user berisi all user, kita ubah menjadi UID si pengirim pesan. Kemudian untuk shared preference page yang berisi kata kunci activity, dari isinya yang awalnya list user menjadi chat karena kita beralih ke halaman chat. Kita masuk lagi ke komponen Firebase notif. Oke. Kemudian Firebase database atau FDB notif kita. Firebase database notif child kita akan menghapus database dari notif yang berisi UID kita. Nah, untuk itu kita masukkan database-nya, target yang akan kita hapus, Firebase out. Firebase out ini adalah UID yang kita gunakan. Kemudian get instance nah, kode ini akan mengambil UID kita, get current user, yaitu user yang login. Kemudian setelah itu get UID. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita perintahkan untuk menghapus Firebase database yang berisi UID kita dengan memasukkan remove value. Nah, dengan begini ketika kita mengklik notifikasi, maka database di notif yang berisi UID kita akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan buat notifikasi builder. Kita masukkan notification builder, notification.builder. Kita beri nama M builder. New notification builder. Sini kita salin. Kemudian kita tempel di sini. New notification builder. Kemudian tempatnya di list user activity. Ini adalah nama activity kita. This user activity. Kemudian dot this. Kemudian tutup kurung dan titik koma. Kemudian enter 2 kali untuk memisahkan kodenya. Kemudian kita akan set gambar dari notifikasi yang akan tampil. Di sini M builder set small icon. Kita panggil namanya
namun di sini kita belum memberikan gambar. Kita buat dulu datanya, R drawable dengan nama yang akan kita berikan nanti dengan nama notif, nama image-nya, tutup kurung, titik koma. Kita save dan kita masukkan dulu gambarnya, image, kita tambahkan, kemudian kita beri nama notif, kita pilih gambarnya, nah saya akan menggunakan gambar ini karena gambar ini berformat PNG. Kita centang, kemudian kita pilih. Nah, di sini tidak akan kelihatan karena warnanya putih. Nah, di sini yang paling penting nama yang sama yang kita masukkan di kode yang tadi. Save. Dengan begitu gambar ini akan menjadi gambar dari notifikasi kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ditentukan gambar small iconnya. Kemudian kita enter 2 kali. Kemudian kita atur isi dari judul notifikasi. M builder, set content title, set content title. Nah, content title ini kita ambil dari, kita set dulu content title-nya, kita ambil dari nama dari si pengirim. Untuk itu kita ambil data dari string text sender. Oke, kita masukkan text sender. Jadi judul pesannya adalah nama dari si pengirim pesan. Kemudian kita tekan enter 2 kali. Kemudian kita masukkan isi dari pesan notifikasinya dengan mengetikkan M builder set content text. Nah, content text-nya adalah message. Untuk message-nya kita masukkan string content text. Kita masukkan content text. Tutup kurung dan titik koma. Enter 2 kali. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan getaran ketika notifikasi muncul. Jadi nada dering kita tidak masukkan di sini karena kita sudah menggunakan nada dering yang kita masukkan sebagai sound pool tadi. Untuk itu di sini kita hanya memerlukan vibrasi atau getaran atau getar dari ketika pesan masuk. M builder set default, kemudian notification dot default, huruf besar semua, default underscore vibrate, tutup kurung dan titik koma. Enter 2 kali. Kemudian kita panggil notifikasi manager, notification manager. Di sini tidak ada spasi. Notification manager spasi, nama notifikasi manajernya adalah notification manager.
kemudian dalam kurung notification manager, tutup kurung, kemudian spasi get system service, konteks dot huruf besar notification underscore service. Tutup kurung dan titik koma, enter. Kemudian kita buat intentnya di sini, intent kita beri nama notification intent, sama dengan new, karena di sini kita buat baru, new intent yang berada di list user activity dot this dan beralih koma ke chat activity. Dot class. Tutup kurung dan titik koma. Dengan begini kita akan beralih ke chat activity. Kemudian kita memerlukan UID dari kita sebagai first user dan UID dari second user. Untuk mendapatkan kedua UID tersebut, kita memerlukan extra key. Untuk itu kita panggil intentnya notification intent, nama intent kita, kemudian dot put extra dengan kata kunci first user berisi koma. Nah, untuk itu kita copy saja di sini. Salin. Kemudian kita tempelkan di bawah sini. Firebase out get instance. Nah, ini adalah UID kita. Kemudian tutup kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya kita memerlukan UID dari second user. Kita copy di sini, salin. Kemudian kita tempelkan di bawah sini, put extra. Kemudian kata kuncinya second user, tanda kutip, kemudian koma, kemudian spasi, kemudian kita save di sini. Nah, UID dari second user ada di string UID notice, ada di string UID notice. Untuk itu kita tinggal memanggil stringnya di sini, UID notice. Tutup kurung dan titik koma. Kita save. Nah, selanjutnya tekan enter 2 kali. Sekarang kita atur pending intentnya.
pending intent dengan nama pending intent sama dengan pending intent get activity list user activity this koma non koma spasi notification intent nama intent kita oke koma spasi intent dot flag activity flag underscore activity underscore new task new underscore task kemudian spasi kemudian tanda garis vertikal kemudian intent titik flag underscore activity underscore clear test clear underscore test. Dengan begini tidak akan menyisakan halaman di belakangnya setelah kita beralih ke chat activity titik koma kemudian kita jalankan notifikasinya m builder set content intent kita set content intentnya sebagai pending intent. Oke, kemudian kita atur auto cancelnya set auto cancel true kemudian titik koma kemudian kita atur notification manager dot notify satu koma spasi kita atur satu kali m builder dot build. Dengan begini akan memunculkan notifikasi dengan pengaturan kita di atas. Oke, selesai, kita save. Oke, dan selanjutnya kita memerlukan komponen shared preference notification dengan nama notification add. Kemudian kita masukkan shared preference notification, ubah key, kita copy di sini. Key-nya adalah UID dari second messenger dengan isi message-nya. Oke, nah shared preference notification ini kita akan munculkan teks
di halaman di list user, list view chat, di samping nama dari user. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian kita memerlukan komponen timer. Add component timer, kita beri nama open notif, add, kemudian kita masukkan komponen timer open notif. Setelah 0 detik, setiap 1 detik atau 1000 milidetik, komponen timer open notif ini berfungsi mendeteksi kapan kita membuka pesan notifikasi setelah notif tampil. Jadi ketika kita mengklik nama user yang mengirimkan notif tersebut, mengirimkan pesan, jika terbuka maka akan menghapus data notifikasinya, maka jika tidak, string notif opened yang kita buat tetap berisi open. Oke, kita masukkan jika maka selendar itu di dalam komponen notif. Kemudian jika serupa dengan, jika notif opened serupa dengan open, artinya jika kita sudah mengklik user tersebut, maka kita batalkan timer open notif. Nah, jika tidak, maka stringnya akan tetap berisi string notif opened tetap berisi close. Kita save, dan selanjutnya setelah susunan blok ini kita buat, di sini kita mengcopy, kemudian kita taruh di bawah sini, dan di dalamnya kita masukkan kontrol jika maka selendar itu di dalam jika child key serupa dengan Firebase out get UID. Nah, kemudian untuk kolomnya kita masukkan serupa dengan di dalam sini, kemudian komponen shared preference kita masukkan di sini, dan user key second user. Nah, jika shared preference user second user serupa dengan, di sini map UID kita copy, kemudian kita taruh di dalam sini. Artinya jika shared preference second user serupa dengan UID yang dari notifikasi atau yang mengirimkan pesan. Nah, di sini di shared preference user ditentukan ketika kita mengklik salah satu item di list view user. Even on click. Nanti di sini kita akan menaruh key di dalam sini yang menentukan second usernya. Oke, kita kembali dan kita kembali ke FDB notif. Oke. Nah, jika shared preference second user serupa dengan ID yang mengirimkan pesan, maka nada deringnya kita buat ringtone chat. Untuk itu ini kita geser ke bawah dulu, kemudian kita masukkan variable number ringtone, kemudian kita masukkan komponen sound pool, mainkan sound pool sp,
dan memainkan ringtone chat sebanyak 1 plus 0 kali. Oke, kemudian setelah itu Firebase database kita akan hapus delete key, hapus Firebase database yang berisi child key atau UID kita. Nah, setelah itu kita hapus bagian notif dari notif dan timer. Kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kita ingin menentukan syarat preference usernya ketika kita mengklik salah satu item di list view chat on click. Oke. Nah, ketika kita mengklik salah satu item di list view chat, yang pertama ubah string, kita taruh di paling atas, notif opened menjadi open. Nah, string notif opened ini berhubungan dengan komponen Firebase database notif pada bagian timer open notif. Nah, jika notif opened serupa dengan open, maka timernya akan berhenti. Kemudian jika belum dibuka, maka tetap statusnya close. Kita kembali lagi dan kita masuk di list view chat on item clicked. Nah, setelah itu di bawah string notif opened tadi kita masukkan dua buah syarat preference. Yang pertama syarat preference user, kemudian yang kedua syarat preference page. Nah, di user ini kita masukkan second user seperti yang kita masukkan tadi dengan isi UID dari daftar item atau list item di list view chat, yaitu UID dari si pengguna. Kemudian untuk page kita isi key-nya activity dan activity-nya chat. Dan setelah itu susunannya sudah lengkap seperti ini. Kemudian kita beralih ke custom view user. Nah, di custom view ini kita menambahkan satu buah linear. Kemudian di dalam linear tersebut kita masukkan text view. Setelah kita masukkan, kita ubah lebar dari linear tadi menjadi wrap content. Kemudian text view-nya kita klik linearnya, kemudian kita ubah paddingnya menjadi 0 sehingga bentuknya seperti ini. Dan setelah itu di sampingnya kita masukkan sebuah image view. Kita ubah gambar image view-nya menjadi white chat. Kemudian lebarnya kita ubah menjadi, kita coba 15. Oke, kemudian tingginya kita coba ubah 15 juga. Kemudian skala tipe kita ubah menjadi fit center. Oke, jika terlalu kecil kita ubah menjadi 20 dan tingginya juga kita ubah 20. Kemudian marginnya untuk bottom kita isi 20 sehingga tampilannya seperti ini. Dan untuk margin left
kita beri 8. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, text view 2 ini dan linear 2 nya kita akan ubah, kita akan atur di onBind custom view. Oke, kita beralih ke event view onBind custom view. Oke, di onBind custom view ini, di dalam jika Firebase UID di sini sudah terdapat dua buah variabel. Nah, di variabel ini list view all user, kita beralih ke kita beralih dulu ke view list user activity. Kita klik list view 1 event onBind list view chat ini. Kita masukkan variabel control jika maka selain dari itu. Kemudian kita masukkan serupa dengan kemudian di dalamnya di kolom pertama kita masukkan shared preference, kita pilih notification. Kemudian kita ambil UID dari si pengguna yang kita di daftar pengguna yang ada di dalamnya. Untuk mengambilnya kita masukkan isi nomor titik-titik key dari list map. Nah, list mapnya kita pilih UID chat yang berisi UID dari daftar pengguna yang ada di list chat. Kemudian untuk operasinya kita masukkan gabung dan di sini. Kemudian untuk nomor kita tarik posisi. Kemudian kita masukkan UID kita. Nah, ini adalah kata kunci UID untuk mendapatkan data dari UID daftar pengguna di list view chat. Oke, dan serupa dengan kosong, kita biarkan kosong di sana. Nah, jika kosong, maka kita ubah kenampakan. Kita masukkan 3 buah, yaitu image view 2, kemudian text view 2, kemudian linear 2 yang menampung image text view tadi. Untuk image view nya kita buat dia invisible. Kemudian untuk text view kita buat gone dan linear 2 kita buat gone. Selain dari itu, kita copy di sini, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, untuk image view 2 kita ubah menjadi visible dan text view 2 juga visible dan linear 2 juga visible. Sementara untuk isi dari text view 2 kita ubah menjadi isi dari shared preference notification tadi yang kita buat di notif ketika ada notif atau child added. Nah, kita muat ini dari fungsi shared preference notification mengandung message atau pesan dari chat yang masuk. Nah, kita buat di sana onBind custom view. Artinya jika tidak berisi apa-apa, shared preference notification tidak berisi apa-apa atau serupa dengan kosong, maka gambar atau widget yang kita tambahkan di komponen tadi, di custom view tadi, akan hilang. Tapi jika dia berisi atau shared preference notification tadi berisi data, maka
kita ubah menjadi visible untuk semuanya. Kemudian text view 2 kita isi dengan syarat preference. Di sini kita copy, isi dari syarat preference. Oke. Kemudian kita ubah linear 2. Nah, di sini kita belum membuat more block round. Untuk itu di sini kita perlu membuatnya. Kita beralih dulu ke chat activity yang memuat more block round tadi. Kemudian kita copy di sini. Pilih semua, kemudian kita salin. Kemudian kita save dan kembali ke activity list user activity. Di sini kita buat more block baru. Kita beri nama round. Sama di tutorial sebelumnya kita buat ketika kita membuat more block round ini. Yang pertama kita masukkan adalah komponen view yang kita beri nama view. Kita add sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua kita ganti variabelnya menjadi variabel string, dan di sini kita bisa memberi nama color atau background color. Labelnya background color, dan di sini namanya color. Kita add sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian masih variabel string. Di sini kita beri nama stroke underscore color. Add. Oke. Kemudian di sini kita beri nama stroke underscore C atau stroke color. Kita add sehingga tampilan more blocknya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tambahkan variabel number. Kita ubah variabelnya menjadi variabel number. Kemudian di sini kita isi label radius. Kita add. Kemudian di sini kita isi radius. Add sehingga tampilannya seperti ini. Kita add. Kemudian kita masuk ke more block round tadi. Kemudian selanjutnya kita masukkan operasi Java. Kemudian kita pastekan yang kita copy tadi, tempel. Kemudian di sini kita save terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat ketiganya seperti ini. Yang pertama adalah variabel string, add variabel string dengan nama color. Oke, seperti ini. Kemudian string yang kedua adalah stroke C, string stroke underscore C. Oke, sehingga sama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah variabel number dengan nama radius. Add sehingga tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita samakan ketiga ini, yaitu string color serupa dengan ini. Ini adalah nama stringnya. Kemudian stroke C adalah string yang kedua. Kemudian radius adalah string number. Jadi semuanya sudah sama seperti ini. Dan kita kembali ke view, list view chat on bind custom view. Nah, sekarang kita tambahkan more block yang telah kita buat tadi. Kita pilih view-nya linear 2 yang akan kita buat warnanya menjadi putih, warna backgroundnya. Untuk putih, hashtag atau pagar FF. Kemudian stroke color, di sini kita bisa bebas memilih, namun di sini saya beri putih FF. Save dengan radius.
5. Oke. Nah, setelah semua pengaturan ini kita buat, kita masuk ke list view all user on bind custom view, dan kita tinggal menarik dari my collection di bawah sini. Kemudian karena di list view all user on bind custom view UID dari semua usernya berbeda dengan data UID dari list view chat, yaitu di sini kita hapus. Kemudian UID dari list view all user ini adalah data di sini. Kita copy dan copy lagi, kita taruh di sini. Nah, dengan begini datanya akan sudah diambil ke shared preference notification. Kita kembali dan kita masuk ke komponen FDB notif. Nah, di sini kita perlu menambahkan shared preference notification ke dalam sini, ke dalam kodenya. Nah, kita masukkan hal yang sama di atas sini, seperti di sini. Di sini kita bisa mengcopy, salin, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, di sini kita isi dengan UID dari si pengirim. Kita save dulu. Nah, untuk mendapatkan UID dari si pengirim, kita tinggal memanggil string UID notif. Untuk itu di sini kita masukkan UID notif, string UID notif. Di sini kita ganti menjadi UID notif. Oke. Sementara isi dari shared preference-nya kita hapus chat, sehingga isi dari UID notification tadi menjadi kosong. Nah, jangan lupa di sini kita ganti menjadi notification. Notification ini adalah nama dari shared preference di sini. Oke, kita kembali. Dan hal yang paling penting adalah list user ini, namanya. Pastikan namanya sama di dalam kode. Nama activity-nya adalah list users activity. Kita cek dulu. Nama activity-nya terdapat di di sini. List users. Di sini kurang satu huruf, yaitu huruf S. List users. Kita cari lagi, dan di sini juga list users, dan satunya lagi ada di sini. Kita tambahkan huruf S. Setelah itu kita pilih semua, kemudian kita salin, kita save, kemudian kita tinggal pastekan di sini. Pilih semua dan tempel. Nah, selanjutnya setelah semua datanya kita masukkan, di bawah susunan yang paling bawah ini kita perbarui tampilan dari list view chat dan list view all user. Kita tarik dua untuk list view chat dan list view all user. Custom view data dari chat adalah chat map, kemudian all user adalah user list. Kemudian perbarui kedua list view-nya, list view chat dan list view all user. Nah, dengan begini kita sudah selesai menambahkan fungsi dari notif di halaman chat activity dan list user activity. Sebelumnya kita save
dan kita coba run. Oke, sementara menunggu proses, di sini kita uninstall dulu aplikasinya, uninstall, dan kita tunggu sampai proses selesai. Oke, setelah itu kita pasang. Dan kita buka. Di sini kita masukkan email, login. Oke, dan selanjutnya kita tarik aplikasi yang kita install di sini, kemudian kita gandakan aplikasi. Oke, dan di aplikasi yang kita gandakan ini kita masukkan satu akun yang lain, login. Oke, dan masing-masing kita tambahkan. Oke, dan yang satunya juga kita tambahkan. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, muncul notifikasi seperti itu, tes 1. Oke, dan kita coba tes lagi. Oke, muncul notifikasi seperti itu. Oke, dan jika kita berada di dalam chat, tidak akan muncul notifikasi seperti ini. Notifikasinya tidak akan muncul di dalam. Tapi jika kita keluar di halaman list user dan kita mengirimkan pesan kepada user tersebut, akan muncul notifikasi seperti ini. Dan jika kita klik, maka akan beralih ke halaman chat dengan data second user si pengirim pesan. Oke, dan selanjutnya jika kita berada di dalam halaman chat dengan user yang berbeda dengan si pengirim pesan, kita akan coba di sini. Maka akan muncul notifikasi dengan nada dering seperti itu. Oke. Sampai di sini tutorial ke-10 dari serangkaian tutorial aplikasi chat menggunakan aplikasi Sketchware. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan untuk mendukung channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini.
Nah, semoga di video kali ini ada manfaatnya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.